Langit masih gelap, ayam pun belum bangun. Tapi tidak untuk Pak Adi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi dan ia harus bersiap-siap. Pak Adi adalah seorang buruh pabrik, tulang punggung keluarga. Hari ini seperti hari-hari biasanya, penuh tantangan. Setelah mandi dan sarapan ala kadarnya, Pak Adi bergegas menuju pabrik. Perjalanan panjang dan melelahkan menantinya. Bus kota penuh sesak. Pak Adi harus berdesakan dengan penumpang lain. Bau keringat dan asap knalpot sangat kuat. Perutnya mulai lapar, tetapi ia harus bersabar. 2 jam berlalu, tibalah ia di pabrik. Keringat membasahi wajahnya. Ia harus segera bersiap, mesin-mesin sudah menunggunya. Pak Adi bekerja di pabrik tekstil. Pekerjaannya itu-itu saja dan melelahkan. Ia harus berdiri selama berjam-jam, mengoperasikan mesin-mesin yang berisik. Tangannya terampil menjahit kain-kain menjadi pakaian. Matanya harus jeli mengawasi setiap jahitan agar tidak ada yang salah. Waktu berlalu begitu lambat. Rasa lelah dan bosan memenuhi pikirannya. Namun Pak Adi tak punya pilihan. Ia harus terus bekerja demi keluarganya. Ia memimpikan hari yang lebih baik, hari di mana ia tak perlu lagi bekerja sekeras ini. Gaji Pak Adi hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Setiap bulan, ia menerima upah minimum. Jumlahnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Beras, minyak goreng, bahkan sayuran pun semakin mahal. Pak Adi dan istrinya harus pandai-pandai mengatur uang. Mereka mengurangi pengeluaran seminimal mungkin. Makan dengan menu sederhana, menunda membeli baju baru, dan berobat di puskesmas adalah hal biasa. Mereka hidup hemat, tetapi seringkali gaji Pak Adi habis sebelum akhir bulan. Pak Adi merasa seperti terjebak. Gajinya rendah, tetapi biaya hidup terus meningkat. Ia bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding. Ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, tetapi kenyataannya berbeda. Pak Adi bukan satu-satunya yang merasakan kesulitan ini. Banyak buruh lain bernasib sama. Mereka bekerja keras, tetapi hidup dalam kesulitan. Mereka adalah pahlawan yang terlupakan, yang jasanya sering tidak dihargai. Di tengah himpitan ekonomi, Pak Adi tidak menyerah. Ia mencari penghasilan tambahan. Sepulang kerja, ia menjadi tukang ojek. Motor tuanya menjadi andalan untuk mencari rezeki tambahan. Malam hari, Pak Adi berkeliling kompleks perumahan, menawarkan jasanya. Kadang ia mendapat penumpang, kadang tidak. Hujan dan panas ia hadapi demi menambah penghasilan. Tak jarang, ia pulang larut malam dengan badan lelah dan uang yang tidak seberapa. Meskipun lelah, Pak Adi adalah sosok yang kuat. Ia tak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Semangatnya tak pernah padam. Ia yakin akan ada hari yang lebih baik. Pak Adi adalah contoh nyata perjuangan seorang buruh di tengah kerasnya kehidupan. Ia adalah pahlawan keluarga yang berjuang tanpa lelah demi orang-orang yang dicintainya. Pak Adi memiliki mimpi untuk keluarganya. Ia ingin menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Ia ingin mereka memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Ia ingin mereka hidup berkecukupan. Namun, mimpi itu terasa semakin jauh. Kenaikan harga membuatnya semakin sulit untuk menabung. Biaya pendidikan semakin mahal, sementara gajinya tak kunjung naik. Pak Adi merasa seperti jalan di tempat, sementara jurang kemiskinan semakin dekat. Meskipun begitu, Pak Adi tak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ia ingin anak-anaknya memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain. Pak Adi dan istrinya rela hidup sederhana demi pendidikan anak-anaknya. Mereka menabung sedikit demi sedikit. Mereka mengajarkan anak-anaknya untuk rajin belajar dan pantang menyerah. Di balik senyumnya, Pak Adi menyimpan kesedihan. Ia merasa tidak adil. Ia bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding. Sementara itu, orang-orang kaya semakin kaya. Ia merasa suaranya tidak didengar, keinginannya diabaikan. Pak Adi hanya ingin hidup layak. Ia ingin gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Ia ingin hidup tanpa rasa takut akan hari esok. Pak Adi ingin pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh. Ia ingin kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia ingin sistem yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Suara Pak Adi mungkin hanya satu dari jutaan buruh di Indonesia. Namun suaranya adalah cerminan dari ketidakadilan yang terjadi. Suaranya adalah panggilan untuk perubahan, untuk keadilan sosial, untuk kehidupan yang lebih baik.
Pak Adi tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli dengan nasib buruh. Ada aktivis, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil yang terus menyuarakan keadilan. Mereka berjuang bersama, menuntut hak-hak buruh, dan mendorong perubahan sistem. Perjuangan Pak Adi dan buruh lainnya adalah perjuangan kita bersama. Kita semua memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kita bisa membantu dengan cara-cara sederhana, seperti membeli produk-produk buatan buruh lokal, mendukung gerakan buruh, dan menyuarakan aspirasi mereka. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, dengan tekad dan perjuangan yang gigih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah mimpi belaka. Mari kita bersama-sama wujudkan mimpi Pak Adi dan buruh lainnya untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.